Gimana caranya ukhuwah tidak putus saat pandemi ini? Ukhuwah itu bukan sekedar pertemuan, bukan sekedar ucapan yang manis, tapi inti dari ukhuwah itu adalah saling mendoakan. Bagus. Terusin. Enggak, itu kan sebelum syuting kan. Udah. Ntar ngeditnya ada yang ngurus. Tagline itu tagline. Ada yang ngurus ntar soal editnya. Nah, Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. yuk sini. Biar Kita ada di dalam situasi yang serba tidak menentu. Tadinya kita sering bertemu, yang terkadang kita sering bersalaman, berpelukan ketika kita ketemu, yang menunjukkan itu adalah suasana keakraban gitu, sebagai bentuk ukhuwah gitu ya. Nah, sekarang situasi itu sepertinya menjadi berubah ya. Jadi ketika ketemu itu senyumnya dari jauh gitu ya. Jadi mau salaman aja udah berpikir. Jadi opini tentang social distancing ini luar biasa ya. Ada sebagian yang menganggap terlalu berlebihan ya, sehingga untuk berjabat tangan aja takut. Padahal kita sudah berwudu, sudah bersih tangannya gitu ya. Dalam keadaan tangan bersih, yang otomatis mungkin sudah semua protokol kesehatan sudah dilakukan, tapi tetap takut untuk salaman gitu. Sebenarnya apa sih esensi dari ukhuwah itu? Kalau Imam Ghazali memberikan satu keterangan yang ini, di tengah kita sekarang sudah jarang ketemu, mungkin sebagian ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di hotel, ada yang bekerja di kantor gitu ya, atau mungkin ada yang di lapangan dan sebagainya, jarang ketemu intinya. Nah, tapi apakah kemudian ini mengurangi nilai ukhuwah? Tidak. Imam Ghazali memberikan satu gambaran bahwa ukhuwah itu tidak ditentukan dengan pertemuan, tidak ditentukan dengan ucapan yang manis, tapi ukhuwah itu ketika seseorang mendoakan saudaranya ya, dan dia selalu teringat kepada saudaranya, maka dia doakan. Maka ketika kita melihat di dalam satu grup WhatsApp misalnya, atau mungkin ada grup di Facebook atau yang lainnya di media sosial, ketika ketemu gitu mereka saling mendoakan gitu ya. Gimana kabarnya saudara semua, dulurku semua gitu ya. Semoga sehat semua, selalu diberikan limpahan nikmat dan karunia segala macam. Atau mungkin doa-doa yang selalu dipanjatkan, ada doa pagi hari, ada doa sore hari dan sebagainya. Nah, intinya ketika seseorang mendoakan, maka dia mengharapkan kebaikan kepada saudaranya, meskipun dia tidak pernah ketemu. Ukhuwah Islamiyah. Kita tidak pernah ketemu dengan saudara kita di Palestina, kita tidak pernah ketemu dengan saudara kita di Uighur misalnya, atau mungkin di tempat-tempat yang lain ya. Tapi kita selalu melantunkan doa, mengirimkan doa, yang itu menunjukkan bahwa kita adalah satu saudara dengan mereka. Nah, persaudaraan yang karena akidah, karena keimanan, ini luar biasa kuat, melebihi dari ikatan persaudaraan karena darah, hubungan darah. Ya, kita bisa lihat bagaimana di masa Rasulullah SAW dulu, seorang anak itu bisa rela berpisah dengan orang tuanya. Kita mungkin mengenal ya siapa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah orang yang diutus oleh Rasul untuk menjadi duta, ya, menjadi utusan Rasul menyampaikan dakwah, mengajarkan Islam di Madinah, ya, di suku Yasrib, Aus dan Khazraj. Nah, siapa Mus'ab bin Umair? Seorang pemuda yang dia diputuskan hubungan keluarganya oleh orang tuanya karena ketahuan dia mengikuti ajarannya Rasulullah. Dia masuk Islam dan dipaksa untuk meninggalkan agama, tapi dia tidak mau. Mus'ab bin Umair ini anaknya orang kaya, ya, kekayaannya menjadikan dia disenangi oleh banyak orang, termasuk dikagumi oleh banyak wanita Quraisy saat itu.
Tapi itu semua dia tinggalkan. Kenapa? Karena ikatan-ikatan keduniawian, ikatan-ikatan nasab karena hubungan darah itu terkalahkan dengan ikatan ukhuwah Islamiyah yang dibangun dengan akidah Islam. Sehingga kemudian dia rela berpisah dengan keluarganya untuk kemudian bertemu dengan saudaranya yang baru, yaitu saudara yang diikat oleh ikatan akidah Islam. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan suasana seperti ini ya, kita jarang ketemu ya, kaum muslimin mungkin terbatasi ya untuk bisa apa istilahnya bertemu secara offline, namun tidak mengurangi semangat kita untuk selalu bertemu di forum yang lain, di dunia yang lain, ya bukan dunia yang lain maksudnya ya, di suasana yang lain gitu ya, di suasana yang lain. Dunianya tetap sama ya, tapi suasananya yang berbeda. Intinya adalah jangan lupa untuk saling mendoakan sehingga kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu ya itu doa dari siapa. Ya, kita mendoakan setiap orang yang kita cintai karena keimanannya. Kita mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita dan sebagainya. Ya, itu semata-mata kita juga berharap bahwa ada orang-orang yang juga mendoakan kita. Ya, sehingga kemudian kita menjadi sehat ya, sampai sekarang dilindungi oleh Allah, terbebas dari berbagai macam apa istilahnya penyakit ya, yang biasanya suasana pancaroba ini banyak sekali nih gangguan-gangguan penyakit itu ya, terutama yang sekarang ini sedang ditakuti oleh sebagian besar manusia ya, khususnya di negeri kita ini, yaitu COVID-19 gitu ya. Nah, terlepas dari apakah ini memang mau berbahaya atau tidak, yang jelas kita harus hati-hati ya. Menjaga kesehatan itu protokol yang sudah seharusnya menjadi kebiasaan kita, dan Islam mengajarkan itu. Nah, sehingga ketika kita sudah selalu dalam keadaan bersih, seharusnya semua berjalan normal ya. Sholat itu bisa berjalan normal ya, tidak perlu istilahnya direnggang-renggangkan lagi, karena kita sudah bersih semuanya. Kalau kurang bersih ya mandi gitu kan, sebelum sholat mandi kalau memang harus diwajibkan begitu ya, ganti pakaian baru, tapi jangan kemudian yang dikorbankan adalah sholatnya gitu, karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah dan juga para generasi berikutnya ketika masa pandemi kemudian sholatnya jadi berantakan seperti itu. Tidak ada tuntunan seperti itu. Sholat tetap berjalan, hanya mekanismenya orang untuk mendatangi tempat sholat itulah yang dibatasi. Orang sakit tidak boleh mendatangi tempat sholat berjamaah, dia sholat di rumah ya. Sehingga ketika masuk masjid juga mereka bersuci, wudhu semuanya. Bahkan mungkin ada sebagian yang dalam kondisi tertentu dia harus melepaskan pakaian luar. Dia ada dua pakaian, ada pakaian yang buat sholat, ada pakaian luar. Jadi ketika dia masuk masjid dia copot pakaian luarnya ya, sehingga dia sholat dengan menggunakan pakaian yang bersih. Itu mekanisme bisa diatur, tapi tidak mengorbankan sholat ya. Tidak ada tuntunan itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sholat dengan renggang-renggang itu adalah bid'ah gitu. Karena itu adalah aturan baru terkait dengan sholat. Tidak ada aturan, tidak ada dalil yang kemudian mengizinkan sholat itu direnggang-renggang ya. Pertanyaannya, ketika ini misalnya masuk kategori bid'ah, siapa yang berdosa? Nah, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang memaksakan itu sholat itu harus renggang gitu. Itu yang dosanya paling besar. Siapa itu? Ya silakan difikirkan sendiri ya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa semangat ukhuwah ya, semangat persaudaraan kita karena ikatan akidah ini terus tumbuh dan terus menguat, dan mudah-mudahan pandemi COVID ini yang juga menyebar di hampir seluruh wilayah di dunia ya, ini menjadi satu fenomena baru yang bukan menjadikan ukhuwah semakin lemah, justru menjadikan ukhuwah semakin kuat dengan saling mendoakan di antara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah pada siang hari ini, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.